Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 7356. Setelah memutuskan untuk berangkat ke Australia, Charlie mulai berpikir tentang cara mengarang kebohongan kepada Claire. Ketika saya memikirkan pertanyaan ini, secara tidak sadar saya memikirkan alasan Feng Shui. Lagi pula, trik ini telah digunakan begitu lama sehingga tidak hanya memperoleh pengalaman, tetapi juga menjadi sangat akrab bagi kita. Oleh karena itu, ia secara khusus meminta Orvel untuk meneleponnya nanti, tetapi panggilan itu harus dilakukan setelah ia dan Claire memesan tiket untuk kembali ke Auros Hill bersama. Dengan cara ini, ia dapat mengubah rencana perjalanannya di menit terakhir, tetapi ia dapat mengantar Claire ke bandara terlebih dahulu dan merasa nyaman. Kemudian, dengan tenang ia keluar dari WeChat, membuka aplikasi tiket, dan bertanya kepada Claire, "Istriku, kapan kamu mau kembali ke Auros Hill? Biar aku yang periksa tiketnya." Claire sedikit terkejut. Ia mengira setelah Charlie tahu Stephen tang dalam masalah, ia akan memberitahunya bahwa ia harus keluar sebentar. Tanpa diduga, Charlie benar-benar meminta untuk memesan tiket kembali ke Auros Hill. Dia ingin bertanya pada Charlie apakah dia akan kembali sendirian atau bersama-sama, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan itu, karena itu akan mengungkapkan identitasnya. Jadi, dia dengan santai berkata, "Aku tidak masalah. Kamu mau pulang hari ini, kan? Lalu kita bisa check out siang ini dan pergi ke bandara. Kamu bisa pesan tiketnya, lagi pula tiketnya banyak." Charlie melihat-lihat informasi penerbangan dan berkata dengan tenang, "Istri, bagaimana kalau yang jam 3 sore? Penerbangan ke Melbourne baru akan berangkat pukul 17.30. Charlie bisa mengantar istrinya ke bandara terlebih dahulu. Setelah memastikan istrinya sudah dalam penerbangan kembali ke Auros Hill, ia bisa melewati pemeriksaan keamanan bandara dan bea cukai, lalu naik pesawat ke Melbourne. Claire tidak tahu apa yang sedang direncanakan Charlie, tetapi dia tahu karakter Charlie. Ketika Stephen tang mendapat masalah, Charlie tidak bisa hanya berdiam diri, jadi dia pasti mencari kesempatan yang tepat untuk pergi ke Melbourne. Maka dia berkata kepada Charlie, jam 3 adalah waktu yang tepat. Itu tidak akan menunda makan malam kita saat kita pulang. Sayang, tolong pesan tiket pesawat ini." "Oke." Charlie menghela napas lega dan memesan tiket pesawat terlebih dahulu. Siang harinya, pasangan itu makan siang di hotel terlebih dahulu dan kemudian naik taksi ke bandara. Keduanya mencetak boarding pass, melewati pemeriksaan keamanan, dan pergi ke ruang tunggu VIP maskapai untuk menunggu boarding. Pada saat ini, Orvel memainkan perannya. Dia menelepon Charlie, dan segera bertanya dengan tidak sabar setelah panggilan tersambung, "Tuan Wade, di mana Anda sekarang?" Charlie berkata dengan santai, "Saya dan istri saya datang ke Eastcliff untuk menonton konser dan akan segera naik pesawat pulang. Apakah ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Orvel segera berkata, "Tuan Wade, seorang teman saya mengalami beberapa masalah dengan rumahnya di Barat Daya. Seluruh keluarga sedang mengalami masa sulit selama tahun baru, dan mereka ingin mencari seorang ahli Feng Shui untuk memeriksanya. Saya ingin tahu apakah Anda berkenan datang dan memeriksanya?" Charlie berpura-pura malu. "Oh, sejujurnya, jadwalku akhir-akhir ini cukup padat, dan aku tidak berencana untuk pergi membacakan Feng Shui untuk orang-orang untuk sementara waktu." Orvel memohon, "Tuan Wade, orang ini adalah saudara angkat saya selama bertahun-tahun, dan hubungan kami sangat baik. Tolong bantu saya." Claire tepat di depannya. Melihat Charlie masih harus bertindak saat ini, dia tidak marah, tetapi merasa sedikit kasihan pada Charlie. Pasti sangat melelahkan bagi Charlie untuk menyembunyikan begitu banyak hal dari dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dan menjaga emosinya serta mencegah dirinya memiliki kecurigaan apapun. Jadi, dia berbisik, "Sayang, apakah Tuan Hong minta bantuanmu?" Charlie mengangguk. Dia menaikkan volume telepon, jadi wajar saja Claire mendengarnya. Claire memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuknya, "Setuju saja dengan Tuan Hong. Dia biasanya sangat memperhatikan keluarga kita dan sangat menghormatimu. Lebih baik jangan menyinggung perasaannya dengan masalah sekecil ini." Charlie tidak menyangka Claire begitu masuk akal. Ia berpura-pura malu dan berkata, "Orvel ada urusan mendesak dan harus pergi hari ini. Jika aku setuju, aku tidak akan bisa kembali ke Auros Hill bersamamu." "Tidak apa-apa." Claire tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan pulang sendiri. Lagi pula hanya butuh 2 jam. Sesampainya di sana, aku bisa naik taksi atau minta ayah menjemputku. Kamu bisa pergi mengurus urusanmu sendiri dan jangan khawatirkan aku." Charlie memang sudah merencanakan ini sejak awal,
dan ketika melihat Claire berinisiatif untuk membicarakannya, ia merasa lega. Ia pun berkata, "Baiklah, sayang, aku akan mengantarmu ke pesawat nanti. Aku tidak akan naik pesawat sendiri. Biar ayah yang menjemputmu nanti." "Baiklah." Claire mengangguk, dan tiba-tiba merasakan kesedihan di hatinya. Awalnya, Stephen Tang berencana meninggalkan Eastcliff dan orang tuanya meninggalkan Aurous Hill, tetapi ia tidak menyangka Charlie akan mengantarnya naik pesawat. Sepertinya ia harus kembali ke Aurous Hill terlebih dahulu. Tapi apapun yang terjadi, begitu aku naik pesawat, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Charlie. Sebagai pasangan, hubungan mereka akhirnya akan berakhir di sini. Dia sangat enggan dalam hatinya, tetapi bagi Charlie, dia tidak menyesal. Dia tahu jika dia tetap tinggal, bukan saja tidak akan ada gunanya bagi Charlie, tetapi juga akan membatasi tangan dan kaki Charlie. Pada hari kerja, setiap kali Charlie ingin keluar, ia akan dengan hati-hati mengarang beberapa kebohongan putih, dan karena ia mengkhawatirkan dirinya sendiri, ia tidak akan tinggal di luar terlalu lama. Banyak hal yang bisa dilakukan sekaligus, tetapi karena urusannya sendiri, ia mungkin harus bolak-balik beberapa kali dan mungkin butuh waktu lama sebelum akhirnya selesai. Setelah aku pergi, dia tak akan terikat lagi dan bisa memfokuskan seluruh tenaganya untuk melakukan urusannya sendiri, meningkatkan kekuatannya, membunuh musuh-musuhnya dan membalaskan dendam orang tuanya. Jadi, apapun yang terjadi, aku tidak bisa menahannya lagi. Sementara Claire merasa sangat sedih, Charlie tidak menyadari perubahan kecil pada istrinya. Ia segera memberitahu Isaac dan Orville di WeChat bahwa ia telah mengatur segalanya dan akan menemui mereka di bandara sore nanti. Tak lama kemudian, seorang petugas ruang tunggu VIP menghampiri mereka dan berkata, "Tuan Wade, Nona Claire, penerbangan kami sudah mulai berangkat. Gerbang 63 berjarak sekitar 5 menit berjalan kaki. Mohon atur waktu Anda sebaik mungkin." Charlie mengangguk, berterima kasih padanya, lalu berkata kepada Claire, "Istri, biarkan aku mengantarmu ke pesawat dulu." Claire sangat sedih, tetapi dia hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berdiri sambil menahan air matanya. Lalu berkata kepadanya, "Suamiku, kamu harus memperhatikan keselamatan saat keluar." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Claire bertanya dengan mata merah, "Kamu pasti bisa menjaga dirimu sendiri, kan?" "Tentu saja," kata Charlie sambil tersenyum, "suamimu masih punya beberapa keterampilan, jangan khawatir." Claire bertanya lagi, "Lalu apakah kamu akan merindukanku saat kamu tidak sibuk?" "Tentu saja." Claire berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus melakukan apa yang kamu katakan." Demi Claire, dia bisa meninggalkan Charlie, tapi dia tidak ingin Charlie melupakannya. Charlie belum pernah melihat Claire sesentimental ini, dan sempat merasa aneh. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Claire baru saja menjadi istrinya. Wajar bagi seorang gadis untuk menjadi sentimental setelah memberinya sesuatu yang paling berharga. Maka, ia memeluk Claire dengan lembut dan berjanji, "Jangan khawatir, sayang, sesibuk apapun aku akan merindukanmu. Tunggu aku kembali. Kalau kamu merindukanku, kirimi aku WeChat atau video." Claire tidak dapat menahan air matanya, dan air matanya pun mengalir keluar dalam sekejap. Namun, agar Charlie tidak curiga, ia hanya bisa menangis, tertawa, dan berbisik, "Aku baru saja membiarkanmu sukses kemarin, dan kau akan pergi hari ini. Aku benar-benar enggan melepaskanmu." Charlie sengaja bertanya padanya, "Hanya saja kamu tidak sanggup melepaskannya?" Claire terkejut sesaat, lalu menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berkata dengan malu-malu, Bagaimana kau tiba-tiba menjadi orang jahat seperti ini?" Charlie merasa dirugikan, "Tidak mungkin, aku tidak mengatakan apa-apa." "Kau masih saja bilang tidak," gumam Claire, "meskipun aku tidak punya banyak pengalaman, aku bukan orang bodoh." Melihat dirinya terekspos, Charlie tidak membuat alasan, tetapi hanya tertawa. Claire sebenarnya tidak marah, jadi melihat Charlie mengalah, ia tidak melanjutkan masalah itu. Ia hanya memeluk Charlie erat-erat dan berkata dengan enggan, "Singkatnya, jaga dirimu saat keluar. Kapanpun, kesehatan fisik dan keselamatan pribadi adalah yang terpenting, oke?" "Oke." Charlie langsung setuju. Merasa Claire enggan meninggalkannya, ia terharu dan berkata, "Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai."